Jadi saudara-saudara, waktu kita ambil alih pemerintahan, kita bekerja keras karena kita persiapannya sudah baik dan kita sudah punya strategi, kita sudah punya keyakinan apa yang harus kita lakukan. Dan bagi kami sangat terbuka, kami sangat transparan, kami buat buku strategi transformasi bangsa dan kita sebarkan. Saudara bisa buka di situ. Di situ jelas dan gamblang dasar-dasar pemerintah yang saya pimpin. Dasarnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bukan sebagai mantra, bukan sebagai slogan, bukan sebagai moto, sebagai dasar pemikiran. Ekonomi kita apa? Ekonomi kita adalah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Berarti ekonomi kita harus berdasarkan sila-sila itu. Berketuhanan harus mengandung persatuan Indonesia. Kita tidak mau pertumbuhan Indonesia bubar, tidak mau. Kita tidak mau menjual kekayaan kita dengan murah. Kita tidak mau menjual tanah kita kepada bangsa asing dengan murah. Semua tujuannya persatuan Indonesia, kemanusiaan. Kita tidak mau yang lemah ditinggal. Kita tidak mau yang miskin disuruh bersaing dengan yang kuat. Saudara-saudara, ini dasar kerakyatan dan terakhirnya tujuan kita keadilan sosial. Ini yang mendasari pemerintah kita. Dan pelaksanaannya pasal-pasal ekonomi yang ada di Undang-Undang Dasar 45, pasal 33. Bahwa ekonomi kita ya azasnya adalah kekeluargaan. Saya ulangi, perekonomian kita azasnya adalah kekeluargaan. Tidak boleh ada orang yang lapar di Republik yang merdeka 80 tahun. Tidak boleh ada orang yang tinggal di bawah kolong jembatan. Ini menusuk rasa keadilan. Tidak boleh ada orang yang tidak makan. Ini yang mendasari dan kita buat strategi. Strategi kita ternyata adalah sejalan dengan PBB, dengan United Nations Sustainable Development Goal. Yang utama food, energy, water, dan SDG, sasaran SDG yang lainnya semua. Ini dasar kita. Karena itu, swasembada pangan menjadi sasaran kita, swasembada energi, swasembada dan manajemen air yang baik, dan tentunya industrialisasi supaya nilai tambah ada di Republik kita. Saudara-saudara, apa yang terjadi sekarang? Goncangan dunia akibat negara yang ekonominya terkuat membuat kebijakan-kebijakan memberi peningkatan tarif yang begitu tinggi kepada banyak negara. Ini bisa dikatakan menimbulkan ketidakpastian dunia. Banyak negara yang cemas, ya. Padahal sebenarnya pendiri-pendiri bangsa kita dari sejak dulu dan termasuk saya bertahun-tahun saya sudah ingatkan, mari kita bangun ekonomi kita dengan sasaran berdiri di atas kaki kita sendiri.